Hai semuanya. Yuk mari kumpul, kita belajar matematika. Hai guys, kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data kelompok. Video sebelumnya kita sudah belajar yang data tunggal, sekarang data kelompok. Oke, ukuran pemusatan data itu ada 3. Ibu ingatkan kembali, yaitu median, dan modus. Oke, ini nilai rata-rata, ini nilai tengah, dan ini nilai yang paling sering muncul atau frekuensi tertinggi. Oke, kita akan cari ketiga-tiganya hari ini di contoh ini ya. Di contoh ini ada sebuah tabel. Tabel ini namanya tabel distribusi frekuensi. Ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas ya. F itu frekuensi. Jadi ada 6 kelas. Kita akan mencari yang paling gampang dulu, yaitu modus. Oke? Modus. Sekarang pertama kita harus cari letak modus. Modus. Bagaimana cara mencari letak modus? Oke, jadi dilihat untuk mencari kelas modus kita lihat dari cari F tertinggi. Oke, F itu frekuensi ya, frekuensi tertinggi. Pada tabel ini frekuensi tertingginya adalah 8. Ada di kelas ketiga. Berarti kelas modus itu terletak di kelas ketiga. Oke, kelas ketiga. Jadi kita hanya fokus ke kelas ketiga, jangan fokus di kelas lain. Jadi kita lihatnya di frekuensi tertinggi atau terbesar ya. Oke, itu kelas modus. Sekarang kita masukkan ke rumus. Kita perlu apa saja? Mas ingat? Kita perlu ini, tepi bawah. Tepi bawah yaitu bagaimana rumusnya? Yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya kelas modus, kan modus itu di kelas ketiga, jadi fokus saja di kelas ketiga. Yang namanya batas bawah adalah 60. Yang di ini ya, 60. Berarti 60 dikurangi 0,5 yaitu 59,5. Sekarang P. P adalah panjang kelas. Panjang kelas itu dari 60 sampai 69 itu ada berapa angka? Jangan dikurang ya. Kalau kalian kurang nanti ditambah 1. 69 kurang 60 itu kan 9. 9 tambah 1 jadi 10. Panjang kelasnya ada 10. Coba kalian hitung. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Pas ya, ada 10 angka. Jadi caranya kalian kurang 69 kurang 60 terus ditambah 1. Kalau mau pakai jari silakan, kalau mau dikurang-kurang kayak gitu silakan. Sekarang apalagi D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 8 itu kelas modus kan, kurang 5. 8 kurang 5. Kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudah. Ya, ini sebelum, ini sesudah. Berarti 8 kurang 7. Ingat ya, 8 kurang 5 itu 3, 8 kurang 7 itu 1. Jadi kita langsung masukkan ke rumus. Mo sama dengan, apa rumus modus? TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, panjang kelas. Masukkan ya. TB, tepi bawahnya 59,5. Tambah D1-nya 3. D1 tambah D2. 3 ditambah 1, panjang kelasnya 10. Oke, ini berarti seperti yang sudah Ibu Guru ajarkan, ini paling terakhir karena ini penjumlahan. Operasi penjumlahan dikerjakan paling terakhir. Ini dalam kurung kita kerjakan 3 tambah 1, 4, ini kita kali. 3 kali 10 kan 30 per 4. Nih. Nah, 30 bagi 4 berapa? 30 kita bagi 4. Perkalian 4 yang mendekati 30. 8 kali 7. 4 kali 7. 4 kali 7 itu 28. Terus kita kurang. 30 kurang 28 itu 2. Kasih koma, tambah 0. Perkalian 4 yang mendekati 20. Oh, ada yang pas, Bu Guru. 4 kali 5, 20. Berarti jawabannya itu 7,5. Jadi di sini 59,5 kita tambah dengan 7,5. Nah, kita tambah bersusun, yaitu kita urutkan, sejajarkan komanya. Koma ini kita sejajarkan 7,5. Kita tambah 5 tambah 5 10. Komanya kita turunkan dulu. 1 tambah 9 tambah 7 itu 17. 1 tambah 5, 6. Jadi jawabannya 67,0. Nah, 0 ini tidak berarti ya, tidak ada artinya. Jadi jawabannya 67. Itu adalah modusnya. Oke? Nah, sekarang kita pindah ke median. Nah, median itu kita cari lagi ya. Kita cari kelasnya. Cara mencari kelasnya, letak median itu cara mencarinya bagaimana? Yaitu setengah dikali N. Setengah kali N, oke? Setengah kali N. Nah, N-nya berapa? Kita harus hitung. Frekuensi ini ditambah-tambah nanti jadilah N ya. 5 tambah 5, 10. Tambah 8, 18. Tambah 8, 25.
Tambah 4, 29. Tambah 4, 33. N-nya adalah 33. Berarti di sini setengah kali 33. 33 bagi 2 artinya ya. 33 bagi 2 berapa? Coba kita hitung. Di sini ya, 33 dibagi 2. Perkalian 2 mendekati 3 yaitu 1. 1 kali 2, 2. Kurang 1 turunkan 3. Perkalian 2 yang mendekati 13, 6. 6 kali 2, 12. Dikurang 1, 0. Dikasih koma karena sudah habis ya. Ini kan sudah turun. Kasih koma tambah 0. Perkalian 2 yang mendekati 10 yaitu 5. Jadi 16,5. Nah, terus bagaimana anak-anak? Caranya yaitu kita hitung dari atas sampai kita tambah semuanya. Kita cari yang jumlahnya itu lebih dari 16,5. 5 tambah 5, 10. Nah, 10 ini masih kurang ya dari 16,5. 10 tambah 8, 18. Nah, 18 ini sudah lebih, Bu Guru. Sudah lebih dari 16,5. Berarti letaknya median ada di yang berjumlah ini, yang sudah lebih dari yang letak ini. Jadi, ini adalah kelasnya median. Nah, kebetulan ya sama-sama median dengan modus di kelas yang sama. Tidak selalu begini ya. Ibu ulang ya caranya. Setelah kalian dapat letak median, jumlahnya 16,5, kalian tambah dari atas. Kalian jumlahkan cari yang nilainya itu kalau kita jumlahkan lebih dari angka ini. Kenapa? Karena kalau ini tuh artinya 5 itu berarti ini masih data yang pertama sampai data yang kelima. Jadi di kelas pertama itu tempatnya data pertama sampai data kelima. Nah, nanti 5 tambah 5 kan 10. Berarti di kelas kedua ini masih sampai di data ke-10. Sementara kita punya data nih ke 16,5. Nanti 10 tambah 8, 18. Nah, di kelas ketiga ini sampai ke data ke-18. Berarti data ke-16 ada di sini. Data ke-16,5 pun ada di sini. Jadi letaknya itu ada di kelas ketiga. Oke? Nanti ada contoh kedua lagi, nanti Ibu jelaskan lagi ya. Berarti sekarang kita fokus di kelas ketiga ya. Tidak usah fokus di kelas lain, hanya kelas ketiga. Yang kita cari apa? TB, tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Oke, batas bawahnya 60 sama kayak tadi ya. 60 dikurang 0,5 berarti 59,5. Nah, panjangnya pun sama karena ini masih tabel yang sama, berarti panjangnya tetap sama yaitu 10 ini. Setelah itu kita tidak cari D1, D2, yang kita cari apa? F dulu. F kecil itu adalah frekuensi kelasnya median yaitu 8. F besar, F kumulatif. F kumulatif itu apa? Penjumlahan semua frekuensi di atas kelasnya median. Kan kelas median itu kelas ketiga ini. Berarti kita jumlahkan yang di atasnya saja ya. 5 tambah 5. Kalau ada lagi tambah lagi. Pokoknya semua yang di atasnya. Tapi dia tidak terikut ya. Jadi 5 tambah 5 10. Nah, jadi rumusnya apa? Median sama dengan TB ditambah di sini. Jadi penulisan di setiap buku itu beda-beda ya. Yang Bu Guru ajarkan di sini itu tempatnya letak median ya. Letak median itu apa? Yang mana tadi? Ini 16,5. Nanti taruhnya di sini ya. Kita kurang dengan FK. Baru kita bagi dengan F. Kita kali dengan P. Di sini selalu P. Di sini selalu TB. Kayak tadi. Kayak rumusnya modus ya. Dalam kurung yang berbeda. Oke, TB. Tepi bawahnya 59,5. Letak median itu yang ini. 16,5. Kurangi FK. F kumulatif. Yaitu 10 per F kecil. 8. Kali P, panjang kelas 10. Oke, seperti biasa, ini kita biarkan paling terakhir untuk dikerjakan. Kita kerjakan yang dalam kurung. 16,5 dikurangi 10 yaitu 6,5. Kalau kalian bingung cara hitungnya, ingat seperti yang Ibu sudah ajar, kita sejajarkan koma. 10 itu tidak ada komanya, berarti kita buat komanya itu ada paling belakang ya. 10,0. 5 kurang 0, 5, komanya sejajarkan turun, 6 kurang 0, 6, 1 kurang 1, 0. Jadi 6,5. Per 8 dikali 10. Nah, 6,5 kali 10. Kalian tahu tidak kali-kali begini? Ibu ajarkan. 6,5 kali 10. Nanti ada cara cepatnya, tapi nanti ya Ibu ajarkan. 0, 0, 0. 1 kali 5, 5. 1 kali 6, 6. Ditambah 0. 0 tambah 5, 5. 6 turun. Ini kan satu angka belakang koma. Maka jawabannya pun harus satu angka belakang koma. 1. Nah, komanya di sini. Ingat ya. Satu angka belakang koma, satu angka belakang koma. Tapi ingat, koma 0 itu tidak berpengaruh. Jadi jawabannya 65. Jadi 59,5 tambah ini dikali dapatnya 65 per 8. Masih ada 8-nya ya. 65 bagi 8. Kita bagi lagi. Harus belajar pembagian bersusun. Perkalian 8 yang mendekati 65. 8 kali 8, 64. Kurang, 5 kurang 4, 1. 6 kurang 6, 0. Kasih koma, tambah 0. Perkalian 8 yang mendekati 10 berarti 8 kali 1. Nggak usah dikurang, cukup ini aja.
Jadi 59,5 ditambah 8,1. Terakhir kita tambah. Jumlahkan itu berarti sejajarkan koma. 8,1 komanya di sini 81 ditambah 5 tambah 1 6, komanya turun, 9 tambah 8 17. Oke, jadi jawabannya 67,6. Begitu ya. Oke. Sekarang yang terakhir adalah rata-rata atau mean atau X-bar. Mean itu rumusnya apa? Sigmanya ada 2 ini, karena ini data kelompok. Sigma I sama dengan 1 sampai N, ini tuh FI dikali XI. Terus di bawahnya, sigma I sama dengan 1 sampai N, di sini hanya XI. Sorry, maksud Ibu adalah FI, Ibu salah tulis ya. Nah, ini rumusnya, sigmanya ada 2 ya. Kalau sigma FI, Ibu tulis ya, catatan. Sigma FI itu sama dengan N, oke? Sigma FI itu sama dengan N. N itu dapatnya dari mana? Dari penjumlahan F-nya. Kita tambah semua tadi kan kita dapatnya 33. Nah, ini F, penjumlahan F. FI itu F ya. Jadi kita jumlahkan ini semua. Yang tadi kita bilang itu N. Nah, itulah sigma FI, 33. Jadi di sini kita sudah dapat 33. Yang di bawahnya, yang di atasnya nih yang kita harus tambahkan kolom. Oke, Ibu sudah ajar di kelas, tapi kalau kalian belum mengerti, Ibu ajarkan lagi. Ini kan sigma FI dikali XI. FI itu adalah F, oke? Tapi XI, apa itu XI? XI adalah nilai tengah. XI adalah nilai tengah. Jadi kita cari nilai tengahnya ke 66 kelompok ini, kelas maksudnya. Ibu tambah kolom ya. Kita butuh 2 kolom tambahan ya. Kolom yang pertama adalah kolom XI, karena kan FI-nya sudah ada. Kita cari XI-nya, karena rumusnya adalah ini. Sigma dari penjumlahan ya, penjumlahan I dari 1 sampai N, penjumlahan dari apa saja, dari FI XI, itu artinya perkalian FI dan XI, FI dikali XI. Kita sudah punya FI, kita tinggal cari XI. XI itu apa? Nilai tengah. Oke, caranya gini. Dari 40 sampai 49, nilai tengahnya ada di mana? Cara mencarinya itu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Oke, batas atas ini batas bawah dulu bisa, batas atas juga bisa, terserah ya. 49 ditambah 40, jadi ini tambah ini, kita bagi 2. 49 tambah 40 adalah 89. Kita bagi 2. Kalau kalian bagi 2, itu nanti jawabannya berapa? Kalian tahu bagi-bagi, kita bagi bersusun lagi ya. 89 kita bagi di tempat yang kosong di sini. 89 dibagi 2. Perkalian 2 yang mendekati 8 itu 4. 4 kali 2 8. Kita kurang. Ini sudah 0, turunkan 9. Perkalian 2 yang mendekati 9 itu juga 4. 4 kali 2 8. Kurang 1. Kasih turun, sudah habis angka di sini, kasih koma tambah 0. Perkalian 2 yang mendekati 10 itu 5. Oke, jadi 44,5. Di sini 44,5. Oke, nah sekarang berikutnya juga begitu. Batas atas, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, dan seterusnya. Tapi Ibu ajarkan cara cepatnya. Caranya, kalian cukup lihat di sini dengan di sini itu ditambah berapa. Ini tambah berapa sampai dapat ini gitu. 40 tambah berapa sampai dapat 44,5. 40 tambah 4 itu 44 Bu Guru. 44 baru kasih koma 5. Berarti tambah 4. Baru nanti kasih koma 5, berarti 4,5. 40 tambah 4, 44,5. Berarti 50 tambah 4, 54,5. Jadi kita tambah 4, 54,5. 60 tambah 4, 64. Kasih koma 5. Jadi kita ikuti pola di sini ya. Ini 40 tambah 4, 44,5. 50 tambah 4, 54,5. 60 tambah 4, 64,5. 70 tambah 4, 74,5. 80 tambah 4, 84,5. 90 tambah 4, 94,5. Nah, sudah selesai. XI-nya sudah. Kolom ini itu adalah FI dikali XI. Jadi kalian kali 5 dikali 44,5. 5 dikali 54,5. 8 dikalikan 4. Jadi gitu, ini dikali semua ya. Kita kali. Nah, kalian bisa bantu Ibu pakai kalkulator, nanti kalian cek pakai kalkulator apakah benar atau tidak ya. Ibu cakar pakai kertas. Jadi 44,5 kita kali 5. 44,5 kali 5. 5 kali 5 25, 5 kali 4 20 tambah 2 22, 5 kali 4 20 tambah 2 22. Terus satu angka belakang koma berarti satu angka belakang koma. Jadi jawabannya 222, 222,5.
Oke, kalian sesuaikan. Kalau kalkulator kalian lihat benar atau salah ya. Sekarang 54,5, jadi angka yang besar berada di atas ya. 54,5 kali 5. 5 kali 5 25, 5 kali 4 20 tambah 2 22, 5 kali 5 25 tambah 2 27. Satu angka belakang koma, 272,5. Sekarang 64,5 dikali 8. 8 kali 5 40, 8 kali 4 32, tambah 4 36, 8 kali 6 48, tambah 3 5 1, satu angka belakang koma. Ini tidak pengaruh ya. Oh, tapi kita tulis saja karena kita mau tambah bersusun. 516,0. 516,0. Sekarang apa? 74,5 kali 7. Kalian harus belajar perkalian ya di rumah. 7 kali 5 35. 7 kali 4 28, tambah 3 31. 7 kali 7 49, tambah 3 52. Satu angka belakang koma. 521,5. 521. Kalau ada yang salah hitung perkalian kalian bilang ya. Nanti di komen. 84,5 kita kalikan dengan 4. 8 kali 4 20. 4 kali 4 16 17 18. 4 kali 8 32 tambah 1 33. Satu angka belakang koma, satu angka belakang koma. 338,0. 338,0. 338,0. Terakhir 94,5 kita kalikan dengan 4. 4 kali 5 20. 4 kali 4 16 17 18. 9 kali 4 9 kali 4 36 tambah 1 37. Satu angka belakang koma. 378,0. 378,0. Oke. Nah, kolom ini, jadi kan rumusnya tadi adalah sigma penjumlahan dari FI dikali XI. Berarti FI dikali XI kan sudah ada. Nah, kita jumlahkan semua. Dari atas sampai bawah kita jumlahkan. Kita jumlahkan pelan-pelan dari paling belakang. Dari sini dulu. 5 tambah 5 10, tambah nolnya kita lewat ya. 5 tambah 5 10, tambah 5 lagi 15. Tulis 5, simpan 1 di sini. Ibu tulis koma dulu ya, komanya kita luruskan, turunkan. 1 tambah 2, tambah 2 lagi 5, tambah 6 11, tambah 1 17, ibu ulang. 1 tambah 2 3, tambah 2 lagi 5, tambah 6 11, tambah 1 12, tambah 8 20, 20 tambah 8 28. Tulis 8, simpan 2. Oke, kalian bisa lihat kan? 2 tambah 2 4. 4 tambah mana nih? Ibu kasih tanda dulu, ini tadi sudah. Sekarang yang ini ya. 2 tambah 2 4, 4 tambah 7 11, 11 tambah 1 12, 12 tambah 2 14, 14 tambah 3 17, 17 tambah 7 24. Tulis 4, simpan 2. Ibu coret yang sudah dihitung ya. 2 tambah 2 4, tambah 2 lagi 6, 6 tambah 5 11, 11 tambah 5 16, 16 tambah 3 19, 19 tambah 3 22. Jadi 2248,5. Ini kita tulis di paling atas, 2248,5 di sini. 2248,5. Nah, ini memang yang paling susah ya, Mean ya. Baru kita bagi, ini bagi langsung selesai. Nah, ini ada koma. Kalian bisa tidak pembagian yang ada koma begini? Ibu ajarkan ya. Ini ada koma. Berarti kita harus buat supaya dia juga ada koma. Ibu kan sudah ajar. Kalau angka begini, ini namanya bilangan bulat. Kalau tidak ada koma, kita bisa tambah sendiri. Sesuaikan. Ini kan satu angka belakang koma, tinggal tambah 0 1 saja. Jadi yang kita mau bagi adalah 22485 dibagi 330. Jadi komanya langsung otomatis hilang karena sudah sama-sama satu angka belakang koma. Oke, ini angkanya besar nih, perhatikan ya. Salah. 2485, 22.485. Kita bagi 330. Oke, karena ini 3 angka, kita pakai 3 angka dulu. Bisa tidak? Ibu guru, 224 itu lebih kecil dari 330. Berarti tidak bisa. Tidak boleh di dalam lebih kecil dari di luar. Berarti kita tambahkan satu angka gitu. Sekarang kita coba kali 330 kali berapa yang mendekati 2248. Kita tinggal kali-kali aja. 330. Kita coba kali 5. 5 kali 0, 0. 5 kali 3, 15. 5 kali 3, 15. Tambah 1, 16. Nah, ini 1650. Ini 22 kan masih jauh. Kita kasih naik 5, ini jadi 6. Atau coba ibu guru kasih naik jadi 7. 7 kali 0, 0. 7 kali 3, 21. Tulis 1, simpan 2. 7 kali 3, 21. Tambah 2, 22, 23. Nah, kalian lihat, ibu guru ini 23, ini 22, sudah lebih. Berarti jawabannya, kita kasih turun ini jadi 6. 330 kali 6. Jadi kita harus tes kali-kali begitu ya. Jadi cari yang tidak boleh lebih dari ini. 0, 6 kali 3, 18. 6 kali 3, 18, tambah 1, 19. Jadi ini 6. Di sini ditulis 6. Terus 1980 di sini. 1980. Kita kurang. 8 kurang 0, 8. 4 kurang 8 tidak bisa kan pinjam. 14 kurang 8 itu 6. 1 kurang 9 tidak bisa pinjam lagi. Ini 1, ini 11. 11 kurang 9, 2. 1 kurang 1, 0. Kasih turun ini angka ini. Terus kita cari lagi 2685. 330 kali berapa yang mendekati 2685? Ini kan tadi 23. Berarti coba kita kali 8 ya. Ini kan 7. Kita kasih naik. 330 kali 8.
8 kali 0 itu 0. 8 kali 3, 24. 8 kali 3, 24. Tambah 2, 24, 25, 26. Nah, Bu Guru ini 26, ini 26. 26, 40, 26, 85 ini. Berarti ini. Tulis 8 di sini. 26, 40. 26, 40. Kurang. 5, 8 kurang 4 itu 4. 6 kurang 6, 0. 2 kurang 2, 0. Tidak usah ditulis. Nah, ini belum. Kasih koma dulu. Tambah 0. Terus 330 kali berapa mendekati 450, otomatis 330 kali 1. Karena kalau kali 2 itu sudah 660, sudah lebih, berarti kali 1. Nah, tidak usah lagi dihitung, yang penting sudah ada satu angka belakang koma, sudah selesai. Jadi jawabannya 68,1. Ini adalah rata-ratanya. Jadi dari semua modus, median, dan rata-rata, memang yang paling sulit itu adalah rata-rata. Karena kita harus buat kolom tambahan, ada 2 kolom tambahan, kita harus kali, kita tambah, baru kita bagi, ya kan? Tapi tidak apa-apa, kalian kan sudah SMA, kalian pasti bisa ya. Oke anak-anak, nanti untuk contoh kedua di video berikutnya ya. Oke, bye.